Apa kemudian yang menjadi tanggapan Ikatan Dokter Indonesia atas tindakan asusila yang dilakukan oleh dokter residen PPDS Anestesi di RSHS Bandung, Jawa Barat tersebut? Kita akan mengulasnya dengan berbincang lebih jauh lagi bersama dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Barat atau IDI Jabar, Dr. Muhammad Lutfi. Halo, selamat sore Dr. Lutfi. Selamat sore Mbak Soca. Baik, dokter, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin tahu dulu ya, apakah si tersangka ini dengan inisial PAP ini sudah atau memang terdaftar di IDI Jabar? Ya, baik, tersangka yang atas nama PAP ini sudah kami telusur ya, merupakan anggota Ikatan Dokter Indonesia cabang Kota Bandung gitu ya. Jadi di Jawa Barat itu memiliki 27 cabang dan keanggotaan dari dokter itu berada di tingkat cabang gitu ya, dan untuk tersangka ini adalah anggota Ikatan Dokter Indonesia cabang Kota Bandung yang merupakan bagian dari IDI wilayah Jawa Barat. Baik, merupakan bagian dari IDI Jabar ya intinya ya. Nah kemudian setelah kasus ini kan kembali menarik perhatian ya, apalagi setelah kasus pertama ada lagi penambahan tersangka. Lantas apa langkah yang sudah dilakukan IDI terkait dengan kasus ini, Pak Lutfi? Ya, tentunya kami sangat prihatin ya dan mengecam keras ya kejadian ini, karena kejadian ini bukan hanya terkait dengan tindakan pidana, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap etika profesi kedokteran. Ikatan Dokter Indonesia dengan anggota dokternya itu harus berpegang teguh terhadap kode etik kedokteran Indonesia. Nah, terkait hal tersebut, kewenangan dari Ikatan Dokter Indonesia adalah membahas masalah etika profesi yang dilanggar oleh yang bersangkutan. Dan kami saat ini sudah melakukan kajian bersama Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI Wilayah Jawa Barat untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada tersangka tersebut gitu ya. Tentunya kami juga paralel sambil menunggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Dan sanksi terberat yang bisa dilakukan oleh organisasi profesi adalah pemecatan permanen yang bersangkutan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Baik, kemudian sepanjang tersangka ini menjadi anggota IDI Bandung atau IDI Jawa Barat lah secara keseluruhan ya, apakah dari pihak IDI pernah menerima laporan terkait dengan perilaku yang menyimpang ini, terkait dengan karakter dari sosok ini? Seperti apa Pak Dr. Lutfi? Ya, baik. Sampai saat ini sebetulnya kami belum menerima ya laporan terkait penyimpangan, baik itu mengenai etika maupun kompetensi dari yang bersangkutan ya. Dan memang dengan kondisi saat ini, dengan adanya Undang-Undang 17 tahun 2023 ini, kewenangan dari Ikatan Dokter Indonesia memang sudah sebagian besar ya dialihkan ke Kementerian Kesehatan. Kalau sebelumnya kami bisa melakukan penerbitan surat rekomendasi izin praktek maupun rekomendasi untuk pendidikan, namun saat ini dialihkan ke Kementerian Kesehatan, sehingga pemantauan terhadap etika maupun kompetensi terhadap anggota dokter itu kami tidak bisa melakukan secara maksimal gitu. Demikian juga yang terjadi pada kasus ini gitu, kami tidak mengetahui secara langsung ya kondisi yang bersangkutan, dan belum juga ada laporan terkait penyimpangan perilaku etika yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Baik, berarti saat ini memang karena kewenangan IDI yang semakin terbatas karena ada perubahan ya terkait dengan bagaimana IDI dan juga Kemenkes untuk mengatur terkait dengan dokter-dokter di Indonesia ini. Kemudian, tetapi dari kasus ini kita bisa mengambil suatu benang merah nih, Dr. Lutfi, bahwa banyak sekali yang memperhatikan sepertinya layak untuk dipertimbangkan dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa, khususnya kepada para dokter yang akan bekerja untuk melayani masyarakat. Nah, terkait dengan usulan untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan ini, bagaimana IDI memandangnya? Ya, memang ini suatu keharusan ya yang perlu dilakukan untuk seorang dokter itu dapat melayani masyarakat. Yang pertama, kalau sebelumnya kami sebelum memberikan rekomendasi izin praktek akan bertemu secara langsung dengan dokter yang bersangkutan untuk melakukan kajian baik terkait kompetensi maupun etikanya. Dan bila diperlukan juga kami membentuk tim kesehatan untuk menentukan kesehatan fisik maupun kejiwaan dari yang bersangkutan. Nah, dengan kondisi yang terbaru ini tentunya kewenangan itu tidak kami miliki lagi ya. Nah, hanya untuk melakukan
melanjutkan program pendidikan dokter spesialis itu sudah dilakukan tes kejiwaan untuk sebagai syarat masuk program pendidikan tersebut, yaitu melalui MMPI ya, suatu pemeriksaan kejiwaan untuk menilai sifat kejiwaan seseorang. Nah, Baik, mungkin ini perlu dilakukan serial, ya betul Mbak Soca. Baik, sudah dilakukan tetapi mungkin belum terlihat secara jelas ya bagaimana ini berpengaruh untuk memastikan dokter yang bekerja ini merupakan dokter-dokter dengan kondisi kesehatan jiwa yang baik ya. Kemudian juga ada usulan untuk dapat dilakukan terkait dengan pemastian status ganda. Status ganda yang di sini kan dimaksud adalah terkait dengan dokter PPDS. Di satu sisi dia merupakan sebagai peserta didik tetapi juga dia dipekerjakan sebagai tenaga pelayan. Nah, terkait dengan dua status ini dan ini kan juga menjadi catatan ya kepada dunia kesehatan. Ini memandangnya seperti apa? Ya, memang program pendidikan dokter itu selalu dilakukan secara berjenjang dan under supervision gitu ya. Jadi untuk pendidikan dokter spesialis ini dilakukan supervisi oleh dokter spesialis yang melakukan program pendidikan di institusi tersebut ya. Jadi memang ini tidak bisa dihindari karena program pendidikan dokter spesialis itu akan diikuti oleh dokter umum gitu ya yang akan melakukan pendidikan. Jadi ini hal yang memang terjadi di dunia kedokteran ya. Jadi dokter umum kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis di bawah supervisi dari konsultan yang berada di institusi pendidikan tersebut. Baik, berarti kalau begitu jika memang alurnya sudah seperti ini yang dilakukan dokter umum yang akan mengambil spesialis akan tetap melayani tetapi di bawah supervisi, berarti terkait dengan pemeriksaan kesehatan jiwa ini harus tetap digelorakan lagi ya dan harus dilakukan secara rutin ya Dokter Lutfi ya untuk memastikan kondisi dari tenaga pelayan yang akan bekerja. Mungkin ke depannya Dokter Lutfi, apa yang menjadi rencana ID Jabar khususnya mengenai ke depannya untuk memastikan semua dokter-dokter di bawah naungan ID ini memiliki kondisi kesehatan jiwa yang baik? Apakah berkaca dari kasus ini ada tindak lanjut yang akan dilakukan secara general? Ya, yang pertama tentunya kami akan memberikan himbauan ya kepada seluruh dokter yang khususnya yang berada di Jawa Barat untuk tetap mematuhi etika profesi kedokteran baik di lingkungan pelayanan kedokteran kepada masyarakat maupun di lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan optimalisasi untuk pemberian materi etik terhadap program-program pendidikan, baik itu seminar, workshop maupun pelatihan yang diikuti oleh dokter-dokter yang ada. Kemudian yang ketiga, kami juga akan menghimbau kepada institusi-institusi pendidikan untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan secara serial gitu ya terhadap peserta program pendidikan dokter spesialis agar selama proses pendidikan status kejiwaannya juga dapat tetap dipantau. Begitu, Mbak. Baik, dan untuk kasus ini sendiri, Pak Dr. Lutfi, apakah mungkin dari perwakilan ID sudah merencanakan mungkin akan ada yang bertemu dengan para korban? Karena kan sejauh ini korbannya bertambah 2, jadi total ada 3 orang dan masih dimungkinkan untuk ada korban-korban baru karena kan posko aduan dibuka ya. Bagaimana ID untuk memberikan wujud empati terkait dengan kasus ini? Atau mungkin ada juga yang ingin memberikan keterangan tambahan kepada pihak kepolisian, seperti apa? Ya, untuk saat ini karena sebetulnya kasus ini adalah kasus pidana murni ya, pidana murni, maka kami masih menunggu gitu ya hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun secara etika profesi kami sedang melakukan kajian etik ya terhadap permasalahan atau kondisi yang dilakukan oleh yang bersangkutan gitu ya. Jadi kami saat ini masih dibahas secara internal untuk menentukan sanksi yang dilakukan terhadap pelaku yang bersangkutan gitu ya. Jadi belum masuk kepada ranah yang merupakan ranah di pihak kepolisian gitu, Mbak. Baik, kita akan nantikan bersama-sama bagaimana kelanjutan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh tim kepolisian. Terima kasih telah memberikan pandangan bersama kami Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Barat, Dr. Muhammad Lutfi. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.